Jokowi itu merekrut 6 orang katanya, itu untuk proses di KPUD DKI waktu mau pendaftaran jadi gubernur. 6 orang timnya ya. Nah, tim 1 itu 4 orang, itu mulai persiapan sampai pendaftaran. Itu ada nama David, Anggit, kemudian Isnaini, Eko Sulistyo. Nah, itu Widodo yang ngomong. Widodo cerita tentang 2012 gitu. Tapi 2015 terjadi penangkapan 8 orang yang jadi tersangka di Pasar Pramuka. Berarti ini ada rangkaian, ada rentetan. Gitu. Selama jaksa tidak bisa membuktikan asli kan gitu, maka akan jadi pertanyaan publik dan itu akan terus menerus. Meskipun kita berhenti, akan muncul 1.000, 1 juta orang lagi nanti yang akan mempermasalahkan ini. Karena tanya, nanti oleh kuasa hukum kita akan dicecar habis-habisan. Bang Rizal juga bisa tanya nggak? Boleh, boleh. Kita nanya, boleh kita nanya, gitu. Boleh. Jadi Pak Jokowi, nah inilah pertimbangan Pak Jokowi, berani nggak? Kita tantang malah, berani nggak masuk ke ruang sidang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bang Rizal Fadilah, salah satu dari 8-3 tersangka dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, dan hari ini kita di Polda Metro Jaya. Ya, Bang Arif. Dan sekitar 3 hari yang lalu, apa yang disampaikan oleh Pak Budi, Humas Polda Metro Jaya, menyampaikan bahwa berkas perkara kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi sudah dilimpahkan kembali ke Kejaksaan. Nah, ini mumpung ada salah satu yang ada di dalam berkas itu, kita minta tanggapannya. Bang Rizal, tanggapannya gimana, Bang? Ya, saya kira perlu diuji juga ya tentang baik kebenaran maupun respon dari pihak Kejaksaan Tinggi, gitu ya. Bahwa memang sudah dikembalikan ke Polda, iya. Kemudian sudah melakukan proses, iya. Nah, kemudian katanya, kalaupun iya gitu kan, dia telah mengembalikan, toh menunggu juga respon dari pihak Kejati tentang statusnya PS21 atau dikembalikan lagi. Bisa ya? Bisa, kembalikan lagi, ini kurang lengkap lagi, bisa. Makanya sering disebut bolak-balik itu, gitu. Karena perimpahan berkas perkara sering bolak-balik, bisa terjadi gitu. Atau itu gitu kan. Yang kedua tentu saja di sisi lain ada penilaian sebetulnya tidak layak lah gitu kan untuk diteruskan gitu kan, sehingga ada yang menyatakan bisa di SP3-kan gitu kan, bahkan bisa dimintakan dituntut dan sebagainya kan untuk itu. Tapi juga di sisi lain ada pandangan, jalan aja deh kalau memang benar gitu kan, benar keyakinannya kepolisian dan mungkin kejaksaan juga, ya silakan saja proses gitu kan, bahkan sampai ke persidangan, sehingga nanti ruang persidangan ruang publik. Jadi biar masyarakat yang tahu. Cuman di situ jaksa sekarang punya kewajiban untuk bisa membuktikan apa yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang status ijazah Jokowi asli atau tidak. Sebab itu sudah disita kan oleh pihak Polda, baik ijazah SMA maupun S1 yang tanda kutip UGM, tanda kutip ya. Jadi masih ada beberapa kemungkinan ya, bisa P21, bisa juga dikembalikan lagi ya. Bisa. Nah, ini pertanyaannya, kalau seandainya seandainya dikembalikan dulu, ada batas waktu nggak ya pengembalian itu, harus berapa kali revisi bahasanya ya? Ya, sebenarnya nggak ada juga tapi batas waktu itu, makanya sekarang terjadi perdebatan itu, menyatakan untuk sekarang saja mengembalikan ke Kejaksaan Tinggi sudah lewat waktu. Nah, makanya itu Bang, kemarin katanya 14 hari kan. 14 hari harus cepat-cepat. Nah, itu KUHP yang baru. Gitu ya. Nah, disinilah polisi mengatakan kita pakai KUHP yang lama. Gitu. Jadi itu debatable di situ ya. Tapi katakanlah seperti tadi, sebenarnya yang perlu dilihat oleh pihak kejaksaan, apa memang secara prosedur benar gitu kan, secara formil, baru secara materialnya gitu kan, tentang deliknya dipenuhi nggak unsurnya. Kalau pihak kejaksaan mengatakan secara formil salah prosedurnya gitu kan, kejaksaan yang menentukan, yang gitu menilai kan, ya. Menilai ya, dia mengembalikan dan mungkin bisa tidak menerima lagi gitu. Atau yang kalau kedua, tidak menerima lagi, bahasanya apa nanti jadinya?
ya tidak bisa dilanjutkan, gitu, selesaikan. Berarti P19 atau ya kayak SP3 jatuhnya apa kayak gimana? bus patah saja. P21. Kan kalau P21 katanya sudah P19 abadi. Bisa itu Bang. Gak Secara bisa, prosedur hukum maksudnya. ditolak itu nggak bisa. Kejaksaan itu nggak wajib untuk menerima semua yang nggak wajib melanjutkan ya. Melanjutkan. Kalau memang nggak layak gitu kan, secara prosedur salah, kemudian secara material tidak memenuhi unsur menurut kejaksaan, bagaimana dia nanti menuntut? Kan di depan persidangan, dia akan kesulitan menuntut JPU ketika menuntut kesulitan, lebih baik tidak terima. Buat memang dipaksakan juga nggak bisa kan gitu. Jadi sangat kemungkinannya bisa kembali perbaiki, bisa kembali tidak kembali lagi. Tapi kalau misalnya nih ya, misalnya tadi seperti skenarionya Bang Rizal misalnya ya, misalnya dikembalikan terus gak diterima lagi sama kejaksaan. Tapi kan Bang Rizal dan kawan-kawan ini sudah ibaratnya apa ya, sudah waktu, tenaga, apalagi ini harus wajib lapor, ini kan kerugian kan, baik secara material maupun moral mungkin bisa jadi ya. Diomongin banyak orang, kan Kurnia, ada Bang Rizal, ada Bang Rustam, ada Pak Roy, ada Dr. Tifa yang sekarang nih. Nah ini gimana nanti prosesnya kalau seperti saya itu? Saya kira kesalahannya ada di mana gitu kan. Kalau memang kita dikembalikan kan berarti tidak terbukti. Berarti itu laporan palsu. Maka kita punya tuntutan ke Jokowi langsung. Berarti bisa tuntut balik nih bahasanya. Tuntut laporan palsu. Ketika nanti tidak bisa dikembalikan, tidak dijalankan, mungkin SP3 gitu kan, diberhentikan gitu kan penyidikannya, ya maka laporannya laporan palsu. Nah sekarang enak, kita bisa tertawa-tawa gitu kan, Jokowi bagian ente lu gitu, gue segera tuntut sekarang. Dan itu mah pembuktiannya gampang gitu mah, nggak usah susah. Dengan ditolaknya ini itu bukti gitu. Itu paling mudah membuktikannya untuk menuntut balik atas dasar pelaporan palsu. Ngomong-ngomong ini soal Pak Jokowi, kemarin kan kita lihat di salah satu video ya, video salah satu termulah bahasanya, yang habis rapat dengan Pak Jokowi katanya 1 jam, dan katanya Pak Jokowi marah sampai gebrak meja. Bang Rizal nonton nggak video itu? Iya, ada satu podcast. Jadi satu podcast itu dia ada salah satu pendukungnya Jokowi yang ikut rapat. Katanya marah lah Pak Jokowi karena nggak sesuai waktu. Iya. Dan ini prosesnya lama banget. Nah, gimana itu Bang? Kenapa itu? Iya. Itu secara ini Bang. Secara psikologis gitu kan, sebenarnya mungkin saja sudah ada janji yang namanya kasus begini bisa jadi deal-dealan gitu. Kami selesaikan gitu kan, gitu, asal biaya keluarkan mungkin ya kan gitu kan, dikeluarkan biaya tapi nggak selesai dalam waktu yang dijanjikan, bisa saja beralasan karena inilah, karena itu, karena ini gitu kan. Ya pasti marah juga kalau kita aja gitu kalau misalnya dijanjikan dugaannya begitu gitu kan. Tapi yang jelas sebenarnya sudah harus, yang bersangkutan harus sadar dong bahwa ini masalah ini masalah publik yang memang diragukan tentang status ijazah palsu, ijazah asli saya palsu gitu kan, diragukan ini gitu kan. Bahkan dugaan ijazah palsunya kuat. Sampai sekarang sudah ada dugaan yang lebih kuat lagi tentang proses pembuatan. Ini yang Bang Rizal kemarin laporkan. Makanya di Bareskrim, saya lapor ke Bareskrim. Karena indikasi ada, bahkan bukti-bukti sudah kita sampaikan gitu kan. Walaupun bukti itu harus tinaklanjuti oleh kepolisian, makanya Dumas kita, pengaduan masyarakat mengadu gitu. Ini ada ini yang mencurigai pembuatan itu di Pasar Pramuka. Dokumennya Jokowi, bukan hanya ijazah, dokumen lain mungkin waktu proses pendaftaran di KPUD DKI dan juga waktu Pilpres di KPU pusat gitu kan. Selidiki dong gitu, karena indikasinya kuat gitu. Itu pengaduan kita kemarin gitu. Nah sejauh apa Bang sekarang prosesnya setelah diadukan itu? Ya memang belum ada gitu, tapi kita juga yakin gini ya, mudah-mudahan ya, ini harapan karena kita pasti percaya kepada penegak hukum ya gitu kan. Kayak dulu waktu kita mengadukan masyarakat waktu
TPUA gitu kan. Waktu masih ada Pak ES Masih dulu ada ya. PE. Masih Terus eksis. masih eksis. Terus itu gitu kan, walaupun nggak ikut-ikut. nggak ikut konpres ya, tapi kan Langsung. atas persetujuan Ya, dulu. nggak ikut terlibatnya masif nggak gitu kan. Nah tapi jalan lah. Waktu itu juga kita akhirnya ada surat perintah penyelidikan ya dari kepolisian tuh 6 bulan kemudian. Tapi katanya itu kan kami juga berjalan katanya sebelum ini. Nah, kita juga walaupun 6 bulan ya. walaupun 6 bulan nggak jalan gitu kan. Nah, Iya, kita iya. juga harapannya kita mengadukan 1 pekan yang ke belakang jalan juga dia harapannya gitu ya. Tapi kalau enggak juga kita mau masukin lagi loh bukti-bukti baru. Apa yang sekarang bukti Bang Rizal dapetin? Saya kira ini yang cukup penting yaitu hasil dari kesaksiannya Widodo di iNews. Widodo itu yang awalnya oleh bukan Pak Joko Widodo. Widodo yang mana? Tapi itu CS-nya Pak Jokowi. Jadi Jokowi itu merekrut 6 orang katanya. Itu untuk proses di KPUD DKI waktu mau pendaftaran jadi gubernur. 6 orang. Timnya ya. Nah, tim 1 itu 4 orang, itu mulai persiapan sampai pendaftaran. Itu ada nama David, Anggit, kemudian Isnaini, Eko Sulistyo. Nah, itu Widodo yang ngomong. Gitu. Itu memang berdasarkan keterangan dari Widodo. Kemudian katanya Widodo saya di tahap kedua. Yaitu waktu setelah pendaftaran menuju kampanye. Gitu. Dan nanti yang terakhir Sigit kalau nggak salah ya. Sigit yang terakhir itu di kampanye katanya. Jadi 6 orang itu adalah orang yang direkrut oleh Jokowi gitu. Nah, orang Solo ini disebutlah oleh Beator mungkin tim Solo. Nah, tim Solo ketemu tim Jakarta yang mayoritas PDIP. Ada juga yang Gerindra gitu kan. Nah, mereka kemudian melangkah. Nah, melangkahnya kemana? Ini yang kita sedang duga dikaitkan dengan keterangan yang lain ke Pramuka. Ke Pak Iman ketemunya, ketua tim sedulur Jokowi. Orang yang berada di ruang Pramuka itu Pak Iman. Pak Iman, ya ini skenario yang kita bayangkan. Diduga begitu. Pak Iman perintahkan lagi ke memang pelaku di belakangnya. Gitu. Jadi yang ngerjakan itu bukan Pak Iman di belakangnya, tapi orderan Pak Iman. Nah, di belakang itu adalah orang-orang yang ditangkap. Dalam siapa itu? 2015 ada penggerebekan. 2015 loh. 14 itu baru jadi presiden Jokowi. 2015 November ada penggerebekan dan 8 orang dijadikan tersangka, yang ditangkap 23. Itu kasus apa itu, Pak? Kasus pemalsuan ijazah di Pramuka. Gitu. Iya, diproses itu sampai inkrah tuh, sampai ke Mahkamah Agung. Dihukum 8 orang pemalsu ijazah, pemalsu dokumen, ada akta nikah, ada KTP, segala macam dibikin oleh dia. Nah, sehingga dugaan kita dalam konteks tadi desain skenario yang kita maksudkan adalah begitu. Jadi setelah Pak Iman perintahkan ke belakang yang bikin, karena 2012 itu. Itu berarti pas Pilkada DKI ya? Pilkada DKI 2012. Widodo cerita tentang 2012. Gitu. Tapi 2015 terjadi penangkapan 8 orang yang jadi tersangka di Pasar Pramuka. Berarti ini ada rangkaian, ada rentetan. Saya coba mencari di Google lah, googling gitu kan, tentang proses hukum yang dilakukan oleh 8 orang ini. Nggak ada itu. Hilang itu. Yang ada hanya penangkapan penggerebekannya saja. Sehingga sulit sekarang saya ingin mendapatkan data mengenai proses hukum terhadap 8 orang itu, jadi menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan ada di situ gitu pembuatan ijazah Joko Widodo. Ini dugaan kuat ini. Pramuka. Nah, berdasarkan laporannya dari Bang Rizal itu kan ada banyak sekali nama ya tadi. Tadi Bang Rizal menyebutkan ada Eko Sulistyo, ada Pak Iman, dan ada beberapa orang yang lain. Nah, menariknya kan sekarang ini belum ada keterangan resmi dari mereka ya, baik itu belum bantahan. Sebetulnya harusnya cepat membantah kalau memang mereka
Tidak, gitu dari orang-orang yang kita sebut. Walaupun ke laporan ke Barreskrimnya kita minta ada kualifikasi, nggak semua lo pelaku gitu. Oke. Ada keterlibatannya variasi, Oke. gitu kan. Di mana keterlibatannya Yuri Andrianto, misalnya kan ketua KPUD DKI, mana juga Prasetyo, gitu kan, PDIP yang punya peran besar, gitu kan. Mana juga nanti Pak Iman, gitu kan, mana Eko Sulistyo, ketua KPUD Surakarta, yang juga kemudian jadi inti dari pendaftaran di DKI, gitu. Mereka harus diuji oleh polisi, mana yang paling berperan, karena pasti tidak semua sama gitu. Jadi maksud saya nama-nama itu kita sebut, sebenarnya kalau pihak kepolisian profesional sedikit saja ada nama tertentu dikejar. Iya, harusnya begitu. Biasanya begitu kan? Biasanya begitu. Apalagi itu tebal gitu kan, banyak ya. Garis-garisnya tebal untuk kemungkinan orang-orang ini. Bahkan kita eksplisit kan menyebut pasar pramukanya gitu. Udah jelas. Mantan pasar pramuka. Sekarang udah kebakar. Dibakar atau dibakar kan? Itu diajukan sebagai bukti juga. Iya, gitu. iya. Seperti itu Pak Arief. Oke, berarti sampai dengan hari ini masih menunggu proses dari Barreskrim, dan kita siap-siap juga memasukkan lagi tadi antara lain keterangan Widodo itu, karena itu penting itu. 4 orang yang menjadi tangannya Jokowi ketika melakukan persiapan sampai pendaftaran. Itu yang paling penting gitu. Jadi saat pilkada DKI dulu pilkada DKI yang kemudian dokumennya mungkin saja dilanjutkan ke Pilpres. Langsung ke Pilpres ya. Bang, ini kan berarti ada 2 hal nih. Yang pertama adalah kasusnya Abang sendiri yang sebagai tersangka sekarang sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Katanya. Di sisi lain Abang juga melaporkan ke Barreskrim Polri. Nah, ini kalau dalam skenario hukum nih mana duluan, dan apakah misalnya nih kejaksaan nanti P21, nah terus Barreskrim Polri gimana ceritanya nanti? Ya, seharusnya tahap utamanya Polri ini objektif, dokumennya uji dulu asli atau palsu. Kan kemarin katanya asli. Iya, tidak pernah mengatakan asli. Oh, identik ding ya, sorry. Iya kan, identik itu bukan otentik. Tidak ada pembuktian itu asli. Sampai saat ini tidak ada pembuktian asli. Bahkan kita Bang Rizal lihat juga nggak boleh ya deket-deket, nggak boleh pegang ya. Jadi secara hukum belum ada bukti, itu dulu Pak. Itu kan, maka sekarang mana duluan yang harus bergerak, yang bisa menuju ke pembuktian dulu ijazah itu, baru kemudian ada namanya pencemaran, fitnah, penghasutan segala macam, dokumen otak-atik informasi elektronik segala macam, itu mah sekunder kalau menurut saya mah. Itu kan yang atau derivasi, itu buat turunannya itu ya. Yang primernya adalah pembuktian dulu ijazah itu asli atau palsu, yang dulu aja belum selesai gitu. Barreskrim dulu itu belum selesai, baru nyebut identik saja gitu, belum bisa otentik dia. Satu, yang kedua kita sekarang masukkan lagi soal pembuktian juga ijazah itu palsu atau asli, sama kepada proses pembuatan di pramuka itu. Jadi tuntutannya sebenarnya ini harus cepet ini yang Barreskrim ya gitu, karena ini juga melanjutkan yang lalu sebenarnya tidak langsung. Bang, kalau seandainya ini ada skenario yang nggak tahu terburuk atau enggak ya buat Bang Rizal ya. Iya. Misalnya P21 dan tetap lanjut. Gimana? Saya nggak masalah. Nggak masalah. Karena walaupun menurut pendapat banyak orang ya tetap janggal, Bang. Tetap janggal, tapi buat kita secara pribadi nggak masalah. Nggak masalah. Akan Siap, kita hadapi. Kita akan hadapi gitu kan, karena kita tidak berbuat untuk kepentingan sendiri. Kita berbuat untuk kepentingan orang banyak yang ingin tahu status ijazah ini asli atau palsu. Harus melalui mekanisme yang kita jadi tersangka, terdakwa atau dan seterusnya, yaitu automatically saja kita jalani gitu. Bahwa nanti kita tuntut terus. Jaksa harus bisa buktikan itu asli. Gitu. Selama jaksa tidak bisa membuktikan asli kan gitu, maka akan jadi pertanyaan publik, dan itu akan terus menerus. Meskipun kita berhenti, akan muncul 1.000, 1 juta orang lagi nanti yang akan mempermasalahkan ini karena tidak terjawab.
Bang, ini kan ada yang bilang begini ya. Nanti kalau terjadi persidangan misalnya ya, itu nanti tidak akan membuktikan ijazahnya, tapi soal ujaran kebenciannya kayak gitu-gitu, Bang. Gimana tuh? Itu kasus Gus Nur. Ya, dan itu seperti kasus Bambang Gus Nur dan Pak Bang Tri dulu begitu kan. Tapi dulu tidak menjadi sense publik. Dan dulu yang melaporkan bukan Pak Jokowi. Bukan. Ya. Itu sekarang agak beda ini. Rakyat masyarakat sudah meyakini palsu. Jadi tinggal membuktikan tidak palsu loh. Jadi dia sekarang bebannya. Nah, beban itu sekarang ada di kejaksaan. Karena apa? Dulu di zaman Gus Nur dan Bambang Tri belum ada penyitaan. Gitu. Belum ada. Dan ijazah itu misterius. Iya sih benar. Iya, sekarang sudah kita lihat ada. Gitu. Bahwa ijazah itu ada. Tapi asli atau palsu itu masalah. Karena belum ada uji forensik yang dipublikasikan. Betul. Gitu. Jadi kalau menurut saya beda. Kalaupun nanti di proses persidangan beratlah pihak hakim dan jaksa untuk menutupi tentang dokumen itu. Berat itu. Berat, ya? Itu sangat berat. Dan itu sama dengan menghancurkan diri sendiri. Bunuh diri lah. Hukum membunuh dirinya sendiri, lembaga hukum maksudnya. Itu berarti menyangkut juga eksekutif. Ya itu tanggung jawab Pak Prabowo juga ini, gitu kan, rezim ini. Berarti nanti Pak Jokowi misalnya ini ya, ini skenario lagi, kita kan belum tahu. Sorry Bu, maaf. Iya. Monggo Bu. Kita belum tahu nih. Apakah nanti wajib hadir nih Bang, atau bisa nggak diwakili? Nggak bisa. Kenapa tuh Bang? Karena ini pidana. Dulu nggak pernah hadir soalnya. Dulu berbagai persidangan yang. Iya, karena dia bukan pelapor. Karena pidana ini kan, kalau yang perdata nggak hadir, dia bisa diwakili oleh kuasa hukum perdata. Kalau pidana bisa tidak hadir kalau bukan pelapor. Gitu. Ini pelapor masalahnya Jokowi. Kalau pelapor masa tidak hadir? Satu. Yang kedua, keliru sekali kalau ada ungkapan dari pihak kuasa hukumnya atau pendampingnya mengatakan nanti Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya. Kayak nggak ngerti hukum aja. Yang nunjukin ijazah bukan Pak Jokowi nanti, yaitu jaksa penuntut umum. Itu. Jadi kalau dia kan mengatakan ijazah SD, SMP, SMA akan ditunjukkan, dari mana? Kemungkinan SD iyalah, SMP iyalah. Tapi yang SMA dan yang S1 itu disita oleh pihak Polda. Jadi nanti yang menunjukkannya jaksa bukan Pak Jokowi lagi. Itu apa ya, pencitraan itu. Berarti secara prosedur nanti ya Pak Jokowi sebagai saksi apa gimana bahasanya? Dia saksi pelapor. Disebutnya saksi pelapor. Berarti justru Pak Jokowi nanti yang ditanya-tanya. Tanya. Nanti oleh kuasa hukum kita akan dicecar habis-habisan. Bang Rizal juga bisa tanya nggak? Boleh. Bahaya kita juga nanya. Pak Jokowi Boleh kita nanya. Gitu. Boleh. Jadi Pak Jokowi, nah inilah pertimbangan Pak Jokowi, berani nggak? Kita tantang malah. Berani nggak masuk ke ruang sidang? Gitu. Jangan hanya kita yang ditantang untuk siap. Kita nggak siap. Ntar alasan sakit terus ke Penang nanti Bang. Enggak ya Bang ya? Iya. Jadi ini misalnya berapa ini Mas? Bang Rizal tetap optimis berarti ya, mau P21 atau tidak masih tetap Insya Allah, karena kita tadi berangkatnya dari paradigmanya bukan kepentingan pribadi gitu kan. Kepentingan kita merepresentasi masyarakat yang sedang mempertanyakan apakah ijazah Jokowi palsu atau asli. Jadi sampai situ. Siap. Baik, terima kasih Bang Rizal Fadilah. Terima kasih teman-teman yang nonton. Begitulah perspektif dari Bang Rizal ya. Artinya mau P21 mau kagak, Bang Rizal jalan terus. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.